Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Yunita Kusumya Wardani dari SMA Negeri 10 Semarang, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, siap melaksanakan UK hari ini pada tanggal 4 Maret 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini masuk semua? Atau ada yang tidak berangkat dari ini? Siapa yang tidak berangkat? Izinkan kenapa? Alfa. Karena tidak ada izinnya. Yang kedua siapa? Yo kenapa? Udah ada izinnya tadi ulang lagi udah saya. Terus yang ketiga? Toko Sakti. Sakti sudah sembuh? Belum. Gimana kemarin operasinya? Hari ini kita mulai materinya tentang akulturasi Hindu-Buddha dan Islam di Nusantara. Kalau kemarin kita punya materi yaitu kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, hari ini kita melanjutkan tentang akulturasinya. Apa saja tuh akulturasinya? Nah, kalian tahu nggak kira-kira akulturasi Hindu-Buddha dan Islam? Yang pernah tahu? Oke. Next, apa nama bangunannya? Udah pernah ke sini? Yang pernah tunjuk tangan? Banget. Terus apa lagi? Oke. Itu kira-kira di mana, Ken? Namanya apa? Masjid apa? Iya, masjid. Masjid. Namanya Masjid Menara Kudus ya, bukan Masjid Agung. Oke, nah kemudian hari ini kita akan belajar apa sih tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah memahami apa sih yang dipahami konsep dasar akulturasi. Jadi nanti kalian belajar tentang apa sih itu akulturasi, apa sih itu Hindu-Buddha, dan apa sih itu Islam. Akulturasinya apa saja sih? Kemudian mengevaluasi yang masih ada kira-kira sampai saat ini itu apa saja ya. Kemudian kalian nanti akan berkelompok untuk mengamati dan juga mengumpulkan informasi. Ya, nanti kalian akan saya bagi menjadi 7 kelompok dan masing-masing kelompok 5 orang. Kemudian formulir diagnosis. Silakan on-kan HP kalian cek ya, scan QR kalian, diaktifkan scan QR itu. Ya. Ya. Nasa sudah? Belum. Lima sudah? Nama siapa satu dulu? Rizky. Oke, nomor absennya berapa Rizky? Nah, diklik. Saya siap bersemangat mengikuti pelajaran hari ini. Setuju, sangat setuju atau apa? Nanti bisa digeser ya, Bi. Oke. Apa itu bacanya? Aku bukan awan, aku adalah. Nah, nanti kalian silakan dengan imajinasi kalian, ya, dengan sekreatif kalian menggambar sesuatu di lembar kerja yang sudah saya sediakan. Ya, kalian boleh menggunakan pensil, kalian boleh menggunakan program. Waktunya hanya 5 menit. Bebas, kalian mau gambar apapun. Ya, nggak usah searching dulu. Bu, saya mau tanya teman saya mau gambar apa? Nggak usah tanya teman kalian. Sekreatif kalian. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa silakan digambar. Bu, boleh pakai pulpen nggak? Boleh. Bu, pulpennya merah boleh nggak? Boleh. Bu, pulpennya nggak punya. Bu, pinjem dulu Bu. Boleh nggak? Boleh. Dikasih nama ya, nama kelas. Oke. Yang harus kalian masukkan ke dalam awan. Jadi awannya dibuat seperti apa? Boleh, bagus ini. Kreatif ini kayak sound disik keren. Ini jadi telur dadar, boleh lah ya. Namanya asli, panggilan boleh. Kalau sama ada boleh. Tias ditulis samaran gitu. Tias ya Tias, tapi nggak harus sama panggilan. Liana Mega buat sound disik, terus Pulau Rifat buat telur mata sapi. Dan Bunga bikin domba. Artinya apa sih bunga? Belakangnya kentut ya? Oh ekor, saya kira kentutnya. Rio buat
Dimas juga domba ternyata ya. Masaknya namanya. Dalam ini awalnya tuh jadi apa? Sudah jadi? Mana? Gak apa-apa. Hah? Oh, awal di dalam macam jadi domba bisa. Kan nggak kepikiran jadi rambut manusia gitu ya? Oh, bagus nih. Bajir jadi pohon, keren. Hakim. Hakim menggambar satria. Ah, ya Allah. Ini siapa? Ini opo katanya domba kaki 3. Alif, domba kakinya berapa nih? Domba kaki 3 ini domba kaki berapa nih? Gak apa-apa. April pohon, sama nih kayak nanti. Apa sih? Dia ini domba. Oke, yang lain gimana? Putih April? Ini gambar? Yang pomot? Meja. Oh iya, meja bocah. Penting soalnya. Ya, dinosaurus. Dinosaurus sama untungnya gitu. Dari yuk. Ini apa? Roti mozzarella. Oh, nggak apa-apa. Lapar ya, Din? Kan sudah kan? Bikin? Oke, pertanyaan pemancing. Kira-kira kalian ada yang tahu yang di layar tersebut isinya apa saja sih? Wayang. Terus? Masjid. Terus satunya? Tanggal. Oke, kira-kira kalau wayang itu akulturasinya seperti apa ya? Jangan tahu silakan tunjuk tangan. Bu, bahasa saya amburadul, Bu, bahasa saya kurang nggak apa-apa. Ya, akulturasinya wayang dari Hindu, Buddha ke Islam itu akulturasinya seperti apa? Tunjuk tangan sebagai bunga, gimana? Digunakan sebagai sarana, digunakan sebagai sarana yang baik untuk menyebarkan agama Islam yang digunakan oleh salah satu wali songo. Oke, keren. Oke, beri tepuk tangan buat bunga kok. Kalau tadi wayang itu adalah salah satu dari wali songo. Cara untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Sekarang saya mau tanya, kalau penanggalan akulturasinya seperti apa? Ada yang tahu? Kira-kira penanggalannya apa? Kalau tidak ada yang tahu, nah hari ini kita akan mulai pelajaran. Kita bahas seperti itu. Sejauh apa kalian paham tentang akulturasi? Nah, biasa saya mau meminta kalian untuk mengisi mind map dari saya. Buka HP kalian boleh bebas cari dimanapun ya, internet ya. Kalau sudah tahu silakan maju satu-satu. Aksara boleh diisi bangunan budaya. Contoh akulturasinya seperti apa? Ya, karena ini berbeda dengan kelas kalian. Kalau yang maju 1 atau 2 anak saja dulu. Ya, kalau sudah kira-kira spidolnya habis, silakan kalian kembali ke tempat ya sudah tahu silahkan maju ke depan. Contoh seni sastranya apa? Contoh seni bangunannya apa? Atau seni arsitekturnya contohnya apa? Kemudian kalau kebudayaan apa sih yang menjadi akulturasi antara Hindu, Buddha dan juga Islam? Yang sudah tahu silahkan maju ke depan. Sorry, maaf ya mas. Nama absen berapa? Tak bagus. Absen 1, kemudian absen Rio absen.
Thank you. Thank you, Radit. Next kita ke bangunan candi. Candi bisa masuk nggak? Bisa, karena ada beberapa bangunan. Contohnya di Bali itu ada bangunan yang dulunya candi, tapi untuk menghargai umat Muslim di Bali, di sana juga disediakan masjid. Jadi juga disediakan tempat ibadah untuk agama Islam. Di sana juga ada penghormatan khusus untuk yang Muslim. Mereka tidak menggunakan daging babi, tapi mereka menggunakannya mengganti dengan daging yang lain, menggunakan daging ayam atau daging kerbau atau daging sapi. Next, kemudian bangunan candi, makam juga. Kenapa makam? Nah, di unsur makam ini juga ada akulturasinya. Kalian kalau di makam suka melakukan tabur bunga nggak? Nah, upacara tabur bunga itu merupakan acara atau upacaranya atau adatnya Hindu Buddha. Di Islam itu sebenarnya tidak ada tabur bunga. Nah, itu merupakan akulturasi antara Hindu Buddha dan juga Islam yang berkembang di Indonesia. Next, Masjid Agung. Contoh yang paling jelas tadi Masjid Agung di daerah Kudus. Ya, kalau di Semarang akulturasinya gimana? Di sana menara. Iya, karena apa? Kalau zaman Hindu Buddha menggunakan istilahnya adalah kerajaan karena dipimpin oleh seorang raja. Kalau di Islam namanya adalah kesultanan karena dipimpin oleh seorang sultan. Nah, bagaimana kerajaannya sudah diakuisisi Islam? Sudah kalah atau sudah banyak dominasi Islamnya? Mereka akan mengubah sistemnya menjadi sistem kebudayaan Islam. Budaya wayang bisa masuk nggak? Bisa, karena wayang digunakan oleh Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam. Gambang juga bisa, artinya bisa. Nurwakala ini kepercayaan, ini kepercayaan bukan akulturasi. Tapi nggak apa-apa. Thank you. Dan tembang sama satu set dengan gambang dan satu set dengan gamelan, satu set dengan wayang. Biasanya orang-orang yang ingin nonton wayang ada caranya. Mungkin dengan cara login ke Islam dulu baru boleh. Alias tiket masuknya dengan login ke Islam dengan menggunakan 2 kalimat syahadat. Ya, nanti kalian cari tahu lebih. Oke, sekarang saya kasih kalian kesempatan untuk bergabung dengan kelompoknya. Sudah dibagi atau saya yang bagi nih? Kira-kira bagi sendiri atau saya yang bagi? Tidak dibagi. Bagi sendiri. Oke, silakan bagi sendiri 5 menit dari jadi 1, 2, 3. Silakan bergabung dengan kelompok. Kelompok 1 mau di mana? Kelompok 2 di mana? Terserah kalian. Oke, saya akan bagikan LKPD-nya ya. Nanti kalian akan mengerjakannya di LKPD yang tertera. Bu, kalau ini kurang gimana Bu? Silahkan dilakukan atau dikerjakan di sebaliknya. Paham ya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, akan ketuanya berarti ya? Thank you, akan. 2? Ketuanya siapa? Tias. Oke, Tias. Nomor 3? Siapa? Depa. Oke, Depa. Apa-apa kepala keluarga Pak besok kan? Oke, 4 siapa? Siapa? Dimas. Oke, 5? Bambang. 6? Wadid. Oke. Wadid namanya gandengan. Cicilan. Dilihat tuh di depan. Ada pembagian kelompok. Kelompok 1 dan 4. Silakan kalian cari seni bangunan atau arsitektur. Mana saja yang termasuk dalam seni bangunan dan arsitektur. Kenapa Ivan Nawadirimu? Nah, Bu, apakah kami cuma cari seni bangunan apa saja? Tidak. Tapi kalian juga harus mencari kenapa kalian pilih materi tersebut. Kenapa kalian tulis bangunan tersebut. Bangunan tersebut karakternya seperti apa, lokasinya di mana. Oke, next. Kelompok 2 dan 5 adalah karya sastra. Karya sastra apa yang berkaitan dengan akulturasi
Hindu, Buddha, dan Islam. Ingat ya, yang ada akulturasinya Hindu, Buddha, dan Islam. Next, 3 dan 6 adalah kebudayaan atau pertunjukan. Seni pertunjukan apa? Saya menyediakan referensi bacaan. Tapi kalau kalian lebih nyaman pakai bacaan kalian sendiri ya, jangan lupa nanti ditulis sumbernya. Paham? Kalau paham silahkan kalian kerja. Waktunya dimulai dari sekarang. Mungkin dimanfaatkan ini. Apa tuh kalian datangnya? Sukanya contohnya apa? Ayam. Nanti ketemu kelompok saya dulu, nanti ketemu. Oke, where is King? Oke, Rizky. Rizky sukanya akulturasi yang bagian mana? Seni aksara, kata, sandunan, Anda tahu. Coba dicari Ki. Cari di ketik sini. Oke, coba cari Rizky. Wayang. Ketikan W-A wayang berarti lu kok uang wayang berarti oke, wayang dienter Ki dienter wayang oke, sudah. Rizky mau cari yang mana lagi? Klik, klik. Ya itunya. Yang biru Ki, yang biru ini. Dibaca dulu Ki, kira-kira. Karya sastra. Boleh ke kanan dulu. Sulaiman. Kalau yang dari itu lebih ke akulturasi antara Hindu Buddha dan kebudayaan lokal, yaitu adanya wujud dari pendengaran mata perantara dan megalith Punda. Jadi kalau tadi Borobudur itu akulturasinya dengan kebudayaan setempat. Kalau Islam atau budaya awalnya adalah
Salah satunya di daerah Jayapura. Bagian sandinya hilang, kemudian dia digunakan untuk langgeng. Jenis iya, ini apa? Wayang bisa nggak? Bisa aku ini adalah seni, wayang, seni, iya, wayang toh. Tadi udah begini satu tuh wayang. Akulturasinya wayang itu seperti apa? Ayo, boleh wayang boleh, dengan wayang boleh. Nanti aku ngerasain sama wayangnya sih. Iya, ambil satu aja, misal wayang, udah jelaskan seputar wayang. Contoh, iya, jadi aja wayang aja satu. Nah, wayang nanti didalami lagi. Kita seni kebudayaan, belajar, kenes, gitu. Salah satu adalah wayang. Kenapa wayang bisa? Ya, beri tepuk tangan untuk wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya baik dari Macam. Amin dari Bapak Tujuh ingin mempresentasikan tentang penanggalan. Yang pertama yang membedakan Oke, bagus. Mengelilingi matahari menggunakan masyarakat Hindu India sejak 2008. Sementara kalender Hijriah adalah kalender bulan berdasarkan pergerakan bulan mengelilingi bumi. Sama bulan dan jumlah dari dalam setahun diambil dari kalender Hijriah. Demikian sistem kalender Hijriah tidak serap mentah-mentah. Sejumlah istilah dan nama disesuaikan dengan kondisi dan budaya. Yang kedua, dan jauh materi yang kedua kan berdasarkan bulan. nama bulan dan jumlah hari dalam sistem diambil dari kalender Hijriah. Meski demikian, sistem kalender Hijriah tak diserap mentah-mentah. Sejumlah istilah dan nama disesuaikan dengan kondisi dan budaya Jawa. Seperti nama bulan kalender Hijriah yang disesuaikan dengan lidah orang Jawa. Kedua, jajan lagi. Pada hasil mataram Sultan dalam akulturasi penanggalan, yaitu mengenalkan penanggalan tahun saka dan kitab filsafat bumi. Adalah ada yang bertanya. Kenapa saya ini absen 8 dari Promopas? Saya ingin menanyakan, mengapa kehidupan seseorang mempengaruhi di mana seseorang itu dimakamkan? Mengapa sistem penanggalan sangat berpengaruh pada masalah tersebut? Izin menjawab, jadi pertanyaan Angel. Sistem penanggalan yang digunakan oleh Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan daerahnya serta daerah yang mendapatkan pengaruhnya. Perkenalkan, nama saya Bambang Merdeka Putra Juwansa, kelas absen 7, kelas 15, dan kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa sistem yang digunakan di Indonesia dalam perhitungan kalender saat perkembangan hidup Buddha? Pertanyaan dari kalender salah merupakan sistem penanggalan dari kebudayaan budaya yang dikabarkan di India. Dalam kalender Saka, tahun pertama dimulai pada 8 Sudah dengar, terima kasih. Sudah? Oke. Beri tepuk tangan buat Sudah.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Oke, biar semangat mending nanti simak materi dari kami semua aja dari kelompok 1. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 1. Pertama-tama perkenalkan nama saya Alfa Nabila Nitya Kurniawan dan rekan saya. Saya Aprilia Kurniawan. Saya Muhammad Setiawan. Pertama. Baik, tanpa berlama-lama karena kita sudah memperkenalkan diri kami masing-masing ke teman-teman sekalian. Materi pertama akan dibacakan oleh April mengenai akulturasi makam yang apa ya? Kayak iya, maksudnya di seni bangunan dan arsitektur yang kami ambil adalah makam. Dari pengertian akulturasi adalah proses perpaduan atau penggabungan unsur-unsur budaya, nilai, tradisi atau praktik dari dua atau lebih kelompok atau masyarakat yang berbeda. Yang pertama, pada makam biasanya terdapat tradisi tabur bunga. Sebenarnya tabur bunga itu tradisi yang tidak dianjurkan pada agama Islam. Namun di agama Hindu-Buddha ini merupakan tradisi turun-temurun. Untuk menghargai tradisi tersebut sampai sekarang tradisi tabur bunga masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Yang kedua, jirat atau picing. Di agama Islam, picing juga tidak dianjurkan. Namun untuk menghormati biasanya makam orang penting seperti raja dan lain sebagainya dilengkapi dengan picing yang megah. Tempat pemakaman juga biasanya ditempatkan di bukit atau yang lebih tinggi agar lebih mendekat kepada sang Sudah, ambil saja. Oke, terus begini. Oke, sudah. Baik, mungkin berikut materi yang kami sajikan. Mungkin kita masuk saja langsung ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman sekalian? Saya izin bertanya, mengapa biasanya makam di atas bukit? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Mengapa makam biasanya berada di atas bukit agar lebih dekat dengan sang pencipta? Yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memperhatikan materi kami. Oke, kita review ya. Dua kelompok tadi ya, antara kelompok penanggalan dan juga kelompok tentang seni arsitektur kayak seni bangunan. Yang mereka pilih adalah makam. Oke, kira-kira ada yang mau mengkritisi dulu? Siapa mau komen? Atau langsung berita? Hah? Langsung? Oke. Kalau untuk kelompok 1 tadi, bagi kelompok yang belum atau besok maju presentasi, untuk kelompok 1 sebagai moderator yang memperkenalkan ya, misalkan yang memperkenalkan, yang menyilahkan. Jadi jangan anggotanya ngomong sendiri, tapi dipersilahkan. Siapa namanya? Seperti itu. Kemudian untuk yang penyaji materinya, usahakan ya kalau menjelaskan lebih detail, lebih jelas ya. Untuk kayak jangan lupa menuliskan dengan rapi tulisan dari pertanyaan. Sebutkan 12 bulan Hijriah. Yang tahu silakan tunjuk tangan. Bisa, oke. Siapa dulu tuh? Berdiri dulu. Yang namanya siapa? Sudah satu orang. Kenalkan nama saya. Oke, Fitri. Oke, bulan Hijriah di 12. Apa aja, Fit? Yang keras soalnya 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 10 Dzulhijjah. Oke, beri tepuk tangan untuk Fitri ya. Kemudian kita mereview dari kelompok kedua. Kelompok apa tadi? Kelompok makam. Ya. Kelompok makam tadi moderatornya sudah keren. Ya, jadi besok bagi moderator yang ingin maju, tolong patokannya di moderator yang kedua. Ya, memperkenalkan, kemudian lebih aktif ke teman-temannya, mengajak untuk ayo semangat
tadi, nah, kurang semangat atau tidak semangat sama sekali. Nah, dipantau teman-temannya. Kemudian tadi pematerinya hanya satu orang. Kalian kan banyak tuh, gunakan teman-teman yang lain atau berbagi materi. Kalau tidak, berarti tadi berbagi siapa yang menjawab pertanyaan teman-teman kalian. Pertanyaannya tentang makam ya. Sekarang kalau kalian tadi beneran menyimak, kita mereview ya, mereview tentang makam. Pertanyaan dari saya, silakan tunjuk tangan. Apa nama pada bangunan makam yang merupakan akulturasi dari Hindu-Buddha ke Islam? Apa? Oke. Batu nisan. Kenapa nisannya gitu? Misalnya misalnya tulisan. Maksudnya gimana? Oh, ini ada nisan buat penanda. Kalau di Islam ada nisan? Kalau Islam aslinya ada penandanya seperti nisan enggak? Enggak ada. Kalau di Islam penandanya cukup ya batu atau kayu kecil kata ya. Tidak perlu hiasan nama. Kalau akulturasinya ada bangunan apa sih? Tadi yang sudah dijelaskan. Ya di atas makamnya ada diberi apa? Bunga. Ya Pak? Ya ada batu kijingnya. Ya batu kijing itu kalian pernah lihat ke makam nggak? Makamnya tinggi-tinggi. Ya. Kalau Islam itu sebenarnya bangunannya datar, tidak tinggi. Ya. Kalau bangunan tinggi merupakan bangunan akulturasi Hindu Buddha. Kemudian ada kegiatan apa lagi yang kalian lakukan di Bunga. apa? Tabir. Tabur bunga. Ya, tabur bunga dulu nanti baru tahlilan. Tabur bunga itu sebenarnya kebudayaan Hindu Buddha. Di Islam aslinya ada nggak sih? Itu ya. Oke, sekarang kita kegiatan hari ini, refleksi hari ini. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut kalian materi sejarah ini? Yuk, siapa yang mau jawab? Siapa? Sedang. Tenang, sedang. Ya. Oke, kalau saya tanya sedang, jelaskan Eva. Kenapa milih sedang? Ayo deh, menurutmu kenapa sedang deh? Mana ketawa nih deh? Karena disuruh. Kamu udah paham apa aja deh? Tentang apa tadi? Kebudayaan apa deh? Oke, Tias. Bagaimana menurutmu materi sejarah hari ini? Mudah, sedang, susah? Mantap. Hah? Oke, kenapa sedang Tias? Kalau bisa dipelajari, kalau yang susah tidak bisa dipelajari. Oke, Angel, apakah kamu menyukai materi ini? Iya atau tidak? Tidak. Iya, iya. Kenapa? menambah wawasan dan ilmu yang belum tahu. Oke. Zufar. Menurut Zufar, materi mana yang mudah? Alasannya apa? Penanggalan. Oke. Penanggalan. Kenapa mudah, Pak? Karena mudah dipahami. Oke. Next, menurut kalian materi mana yang susah? Makam. Makan. Kenapa banget? Makan susah. Ayo. Kemudian, menurut Mutia materi mana yang susah? Karya sastra. Kenapa karya sastra? Karena rastra. Kalau rastra susah dipahami ya. Oke, rastra. Baca soalnya. Katakan perasaanmu hari ini. Oke, utarakan perasaanmu hari ini. Bagaimana perasaanmu hari ini? Ayo, utarakan aja. Senang. Kenapa senang? Ayo, dapat apa? Loh, utarakan perasaannya senang. Senangnya
Alif. Ya, Alif dibaca kalimat depan. Utarakan perasaanmu hari ini. Apa? Sebentar, sorry. Senang. Kenapa kamu senang, Liv? Dapat ilmu. Oke, 15. Besok kita akan lanjutkan ya materi selanjutnya. Jadi kalau misalnya Bu, saya kurang paham ini, Bu, saya kurang paham yang itu. Silakan kalian catat dulu di buku kalian. Kalian kurang paham yang bagian mana? Besok kita bahas satu persatu. Bu, kelompok saya tuh Bu dari tadi ngomong terus, jadi saya belum paham materi ini. Boleh kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Selain kata dari saya, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan hari Rabu. Rabu, Oke. ya.